semuanya, perkenalkan nama saya Feby Agelia Putri dari Prodi Ilmu Administrasi Negara kelas 2023E dengan NIM 2304060674221. Jadi, pada video kali ini saya akan mereview konferensi pers terbaru yang disampaikan oleh KPU pada tanggal 13 Desember 2024 mengenai perkembangan Pilkada serentak 2024. Beberapa poin penting yang disoroti dalam konferensi pers ini meliputi progres rekapitulasi suara, pemungutan suara ulang, sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, dan persiapan Pilkada ulang 2025. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat cuplikan video konferensi pers berikut ini. Baik, ada beberapa daerah yang memang masih bersoal, nanti kami akan sampaikan. Selanjutnya kami juga menyampaikan semakin banyak rekap dan data masuk partisipasi kita yang dulu sempat ditanyakan, sekarang per tanggal 4 kemarin sudah nasionalnya rata-rata di 71%. Jadi ini sekaligus menjelaskan berita-berita sebelumnya terkait dengan partisipasi, karena beberapa data yang masuk terutama dari wilayah Papua. Pertama, teman-teman sekalian, kami akan menyampaikan berkenaan dengan daerah atau TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan, dan juga pemungutan suara susulan, dan penghitungan ulang surat suara. Dari konferensi pers, KPU menyebut bahwa hampir seluruh rekapitulasi suara di tingkat kabupaten atau kota telah selesai. Namun ada beberapa kendala di wilayah Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya akibat dinamika lokal dan masalah keamanan. Target penyelesaian rekapitulasi yaitu tanggal 14 Januari 2025 untuk wilayah kabupaten dan kota, dan tanggal 16 Januari 2025 untuk tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan komitmen KPU untuk menyelesaikan proses tepat waktu meskipun menghadapi tantangan yang cukup besar. Selain itu, sebanyak 602 TPS telah melaksanakan pemungutan suara ulang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keakuratan hasil pemilu dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Menurut pandangan saya, PSU ini adalah bukti transparansi KPU dalam menjaga integritas pemilu. Namun, evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu di TPS harus terus dilakukan agar kesalahan serupa tidak terjadi di masa depan. Terkait sengketa hasil pemilu, KPU menyebut ada 281 permohonan sengketa yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Untuk menangani hal ini, KPU telah membentuk tim khusus dan menyusun pedoman teknis penyelesaian sengketa. Meskipun jumlah permohonan sengketa dibilang cukup besar, KPU optimis bahwa proses ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwalnya. Banyaknya permohonan sengketa mencerminkan adanya celah dalam proses pemilu yang harus diperbaiki. Namun, menurut saya langkah proaktif KPU dengan membentuk tim khusus adalah hal yang patut diapresiasi. Terakhir, KPU juga membahas persiapan pilkada ulang di 2 daerah pada tanggal 2 Agustus 2025. Fokus KPU ke depan adalah meningkatkan partisipasi pemilih, mengevaluasi pelaksanaan pilkada serentak, dan mempertimbangkan perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka ke tertutup. Evaluasi pelaksanaan pilkada adalah hal penting untuk memperbaiki sistem ke depan. Namun, wacana perubahan sistem pemilu perlu dikaji secara mendalam agar tetap adil dan mewakili aspirasi masyarakat. Itulah poin-poin utama dari konferensi pers KPU terkait Pilkada serentak 2024. Dari progres rekapitulasi suara hingga persiapan Pilkada ulang 2025, KPU menunjukkan komitmen untuk menjaga proses demokrasi berjalan baik meskipun banyak tantangan. Semoga Pilkada serentak ini menjadi momentum penting dalam memperkuat demokrasi kita. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye guys.